cinta memang dahsyat, menundukkan segalanya, dan cinta akan menggerakkan sesuatu yang dianggap susah. Bahkan di dalam menghadapi bulan Ramadan dan menyambut datangnya bulan Ramadan, maka akan dibuktikan seseorang seberapa besarkah cintanya. Dan sahabat menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menjalani Ramadan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwajibkan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah, dan diwajibkan di tahun kedua Hijriah, diizinkan di tahun kedua Hijriah berperang. Terjadilah perang Badar. Mereka berjalan dari Makkah ke Madinah, dari Madinah menuju tempat Badar dengan tanpa rencana perang pada awalnya, dan mereka berjalan dengan waktu tempuh itu dalam keadaan berpuasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun pertamanya. Di saat-saat momen awal mereka diwajibkan puasa, lalu datang perintah jihad, dan itu bukan sesuatu yang enteng untuk seseorang. Dan berapa banyak kesulitan yang dilewati oleh para sahabat, dan mereka lewati itu dengan mudah karena mereka punya modal cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dan terlihat jelas besarnya cinta mereka terhadap Rasul di dalam banyak momen, di antaranya yang kita dengar tentang Sayyidina Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu wa ardhah, sahabat Rasul yang wafat di perang Uhud. Usai perang Uhud, di mana kejadian dahsyat menimpa para sahabat, bahkan tidak ketinggalan Rasul pun mendapatkan luka-luka di tepi perang itu. Usai itu perang, Rasul kemudian bertanya kepada para sahabatnya yang kumpul bersama beliau, "Man li bi Sa'ad bin Rabi'," katanya, "siapa yang mendatangkan aku mencarikan untukku tubuhnya Sayyidina Sa'ad bin Rabi'?" Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu bangkit dan mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Karena beliau ini dipersaudarakan keduanya oleh Rasul. Kita tahu bahwa hijrah Rasul ke Madinah, di antara usaha dakwah yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Dari itu beliau bangun, "Saya Rasulullah, saya akan mencarikan tubuhnya untuk Tuhan." Maka dia pun datang, Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang ke tempat medan perang di mana tubuh-tubuh bergelimpangan di situ. Lalu dicari tubuhnya Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Kemudian lama ditemukan. Ternyata Sayyidina Sa'ad bin Rabi' sudah dalam sakarat dan di akhir umurnya. Belum wafat, tapi luka-luka puluhan ada di tubuh di bagian depannya semua. Artinya ketika dia menghadapi musuh dalam situasi genting itu, digempur habis-habisan bahkan dari atas, beliau tidak sama sekali membelakangi mereka. Tusukan pedang, tombak, panah ada semua di depan bagian tubuhnya. Maka beliau terkapar payah. Ketika sudah didapatkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau pun mengucapkan salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhi Sa'ad." Lalu beliau pun menjawab dengan tanpa membuka matanya karena kepayahan dan luka-luka yang parah di tubuhnya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi Abdurrahman." Dikenali suaranya dan dipanggil nama Abdurrahman. Lalu yang pertama kali
ditanyakan oleh Sayyidina Sa'ad, bagaimana keadaan Rasulullah, katanya. Lalu ketika dijawab oleh Sayyid Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah Rasulullah dalam keadaan baik, maka dibuka matanya ketika dengar Rasulullah dalam keadaan baik. Padahal beliau sedang parah-parahnya, sedang dalam keadaan sakarat. Lalu ditanya oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bagaimana keadaanmu wahai Sa'ad? Sayyidina Sa'ad pun menjawab, wallahi demi Allah, aku saat ini di tempatku ini mencium baunya sorga. Lalu dia pesankan, dikatakan kepada Sayyidina Abdurrahman, ya akhi Abdurrahman, wa ya akhi Abdurrahman, sampaikan kepada kaumku, kaum Ansar, jangan sampai ada seseorang yang bisa menyentuh Rasulullah dengan keburukan. Kita jaga Rasulullah dengan jiwa dan nyawa mereka. Dan katakan kepada Rasulullah, salam dariku. Lalu beliau pun wafat. Wafat di dalam cintanya terhadap Rasul, bukan cuma ketika senangnya, tapi ketika dukanya. Bukan ketika dalam keadaan mudahnya, ketika dalam keadaan sulitnya. Itulah cinta. Di dalam sulit akan membersamainya, terlebih ketika di dalam senang. Karena seseorang ketika mencintai orang lain, maka dia rasakan apa yang dirasakan orang yang dicintainya. Senang dia ikut senang, maka susah dia ikut susah. Bahkan ulama kita pun mengatakan, tidak sedikit dari kalangan para arifin yang saling mencintai satu dengan yang lain, dengan sahabatnya, dalam jarak mereka berpisah jauh, tapi ketika yang dicintainya, sahabat yang dicintainya itu sakit, dia ikut sakit, padahal jaraknya jauh. Tapi cinta tidak membuat jarak itu menjadi masalah. Itu bukti dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Dan sahabat-sahabat lain satu demi satu membuktikan itu, bahwa mereka benar dengan dakwaan yang mereka dakwakan kepada alam, kepada umat Islam secara keseluruhan, bahwa kami generasi yang tidak sama sekali diragukan dalam cinta kepada Rasul. Mau perempuannya, mau lakinya, mau anak-anaknya, mau dewasanya,